Selamat malam dan shalom Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar malam ini? Puji syukur Tuhan izinkan kita untuk boleh bertemu dan bersekutu saat ini. Meskipun ibadah malam hari ini kita lakukan bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan sapaan sabda Tuhan, kita memohon tuntunan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, puji syukur Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini, Tuhan izinkan kami untuk boleh beribadah kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan sapaan sabdamu. Sabdamu yang akan menguatkan iman percaya setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, hadirlah pada setiap kami, bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti sabda yang akan kami dengar bersama-sama. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca sabda Tuhan, bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 51. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Ku dihibur olehnya bila susah dan lelah, dan diajar beriman atas maut pun ku menang. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21 yang demikian.
setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan sabda Tuhan, menghayati dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah permenungan kehidupan. Tidak terasa hari ini kita berada di penghujung tahun 2021. Beberapa jam lagi, bahkan beberapa menit lagi, kita akan masuk ke tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahu ya ini apa? Ya, ini adalah kaca spion. Kaca spion ini digunakan untuk melihat ke belakang. Kalau kita mengendarai motor atau mobil, untuk melihat yang ada di belakang kita, kita menggunakan kaca spion. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita diajak untuk mari kita menoleh ke belakang. Tetapi menoleh ke belakang jangan terlalu lama. Karena jika kita menoleh ke belakang terlalu lama, bisa membuat kita susah untuk berjalan ke depan. Karena pandangan kita ke belakang terus. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak menoleh ke belakang. Hal itu diperlukan dalam kehidupan kita. Karena melalui tolehan itu, kita mengingat kembali jalan-jalan kehidupan yang sudah kita lalui. Dan dalam tolehan ini, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apa yang kita rasakan selama perjalanan hidup kita di tahun 2021? Siapa saja yang hadir dan meninggalkan kita?
di tahun 2021. Lalu bagaimana kita bereaksi atas kejadian-kejadian hidup yang kita alami? Apa yang sudah kita lakukan untuk keluarga dan sesama kita? Hari ini, mari kita belajar dari Maria. Kita dapat melihat dalam bacaan kita malam hari ini, ketika sekumpulan gembala dan beberapa orang datang untuk melihat bayi Yesus yang berada di dalam palungan. Para gembala memberitahukan apa yang sudah mereka dengar dari para malaikat tentang bayi Yesus. Kita bisa membayangkan bagaimana hebohnya cerita para gembala dalam mengisahkan pengalaman mereka ketika mereka mendengar berita tentang kelahiran Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kisah ini kita melihat semua orang yang mendengar cerita para gembala meresponnya dengan ekspresi yang kagum. Mereka kagum dengan cerita yang disampaikan oleh para gembala. Jika semua orang mendengar cerita para gembala itu, terlihat meluapkan ekspresi keheranannya. Hal itu berbeda dengan ekspresi Maria. Dikatakan tadi bahwa ia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Mengapa Maria tidak mengekspresikan apa yang didengarnya dengan penuh keheranan, bahkan dengan heboh? Seorang penafsir bernama Bertolt Anton Pereira menafsirkan demikian. Maria adalah ibu yang penuh iman dan bijaksana. Kebijaksanaannya itu lahir dari banyak diam dan mendengarkan. Saudara, di sini kita menemukan, kita melihat bagaimana Maria menjadi perempuan yang dipakai oleh Allah untuk hadirnya Yesus. Meskipun demikian, ia tidak meninggikan dirinya, melainkan menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Maria tahu bahwa ke depan masih ada banyak tantangan yang akan dihadapi. Dan ia percaya bahwa Allah akan menyertai hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tindakan Maria itu menjadi teladan bagi kita semua. Di saat kita melihat aneka peristiwa dalam kehidupan kita, seperti ketika Maria melihat berbagai peristiwa dalam kehidupannya. Maria tenang dalam menghadapi semuanya. Maria merenung. Permenungan kehidupan yang dilakukannya itu berpijak dari pengalamannya akan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di penghujung tahun 2021 ini, marilah kita bersama-sama merenung. Kita menoleh ke belakang untuk
introspeksi diri, mengevaluasi diri kita. Seraya terus mengingat akan cinta kasih Tuhan Allah yang mewujud dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita dimampukan untuk terus bersyukur, memiliki semangat dan pengharapan yang kuat untuk menyongsong hari-hari ke depan. Perjalanan hidup kita di tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus akan senantiasa menerangi hidup kita. Amin. Bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa, di penghujung tahun 2021 ini, kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Di malam ini ya Tuhan, kami memohon, baharuilah semangat kami untuk selalu mensyukuri segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Hiburlah kami bila hati kami sedih, terutama ketika kami harus menghadapi persoalan-persoalan hidup yang belum tuntas dan sepertinya tidak ada jalan keluar lagi di tahun ini. Semoga di tahun 2022 Engkau berkenan memberikan hikmat kepada kami untuk dapat menyelesaikannya dan menemukan jalan keluar dengan caramu yang ajaib. Kami mengimani janjimu tepat pada waktu yang dibutuhkan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Dan kami mohon ya Tuhan, hadirlah di saat-saat terberat dalam hidup kami. Dan jadilah bukan menurut kehendak kami, tetapi hanya seturut dengan kehendak Bapa. Bimbinglah kami, agar senantiasa mengalami dan mengimani Immanuel, Allah beserta kami. Seperti teladan hidupmu di sepanjang hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kami serahkan Tuhan kelangsungan kehidupan kami di tahun 2022 ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dalam Sang Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki saat teduh. Saat di mana kita merenungkan sabda Tuhan. Dan setelah itu, bagi Bapak Ibu yang akan melanjutkan sharing bersama dengan anggota keluarga yang lain. Terima kasih. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Kita memasuki saat teduh.